Pertanyaan selanjutnya datang dari Yeyen Christine. Selamat malam Pak Pendeta. Dalam berdoa, apakah kita menyebutkan diri kita hamba atau kami? Terima kasih. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Bagaimana pendapat Stephen atau Jeffrey? Bagaimana? Apa boleh kita berdoa mengatakan hamba-Mu ini, oh Tuhan, hamba-hamba-Mu ini, atau kasihanilah hamba-Mu dan lain. Apakah bisa kita berdoa demikian? Atau kita menggunakan kata kami seperti dalam doa Tuhan Yesus, Bapa kami yang di sorga, ya, dikuduskanlah nama-Mu, ya, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, lalu berikanlah kami, tidak dikatakan berikanlah hamba-hamba-Mu. Bagaimana kira-kira? Kalau menurut saya Pendeta, iya, silakan. Ya. Bisa untuk menggunakan hamba, karena ada di bagian-bagian tertentu dalam Alkitab, dalam cerita di Alkitab, bagaimana menggambarkan Tuhan, hubungan Tuhan dengan kita manusia seperti Tuhan dan hamba. Jadi bisa disamakan seperti itu Pak Pendeta, kalau menurut saya, untuk hamba. Terima kasih masukannya Stephen. Dan betul, coba kita baca beberapa ayat di dalam Alkitab. Kita buka di dalam Mazmur 27. Coba kita buka Mazmur 27 ayat yang ke-9. Mazmur 27 ayat 9. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuat aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah, penyelamatku. Jadi, pada waktu Daud, dalam doanya, doa itu bisa dia sampaikan dalam bentuk nyanyian, tapi nyanyian itu adalah doa. Dia menggunakan istilah atau menggambarkan dirinya dengan hamba. Dia katakan, jangan menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu. Coba kita baca satu lagi, mungkin Jeff yang tolong baca. Masih dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-86. Kali ini kita baca pasal yang ke-86, ayat yang kedua. Atau ayat 1 dulu lah, ayat 1 dan ayat yang kedua. 86 ayat 1 dan 2. Doa minta pertolongan. Doa Daud. Oke. Sendengkanlah telingamu. Doa Daud. Ya. Oke. Jangan dulu dilanjutkan. Siap. Kalau judul doa minta pertolongan itu kan, itu ditambahkan, judul itu kan ditambahkan oleh lembaga Alkitab untuk menolong kita memahami tentang apa sih pasal ini. Tetapi begitu masuk pasal 86 ayat 1, itu jelas dikatakan doa Daud. Jadi ini adalah doa, ya, doa. Sekarang dilanjutkan, tolong Jeff. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih. Dalam doanya, doa Daud, dia menggunakan kata apa? Hamba-Mu, ya. Waktu dia menggunakan kata hamba, itu seperti orang yang siap untuk diperintahkan melakukan apa saja. Itu tanda ketaatan, dan bukan hanya taat, penyerahan sepenuhnya kepada kendali dan kuasa Tuhan, menempatkan dirinya sebagai hamba. Atau kita baca, jangan di Mazmur aja, ada doa-doa lain juga. Coba kita buka doa yang cukup terkenal, doa Daniel. Coba kita buka kitab kita untuk melihat doa Daniel. Daniel pasal yang ke-9, coba kita baca ayat yang ke-3. Ayat yang ke-3, Pendeta. Dan ayat yang ke-4 dulu. Bagian ayat yang ke-3 dan sampai ayat yang ke-4, dia punya setengah aja sedikit. Oke.
Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Demikian Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Oke, terima kasih. Itu doanya, itu terus mulai dari tanda kutip yang di ayat 4 itu, Jeff. Ya. Itu sampai di ayat yang ke-19, baru dia tutup tanda kutip itu di ayat yang ke-19. Paling terakhir. Terakhir dari perikop. Ya, itu tanda kutip, itu bukan saya suruh minta tolong baca, tapi itu doanya sampai di sana. Ya. Bahkan doanya itu terus, bahkan di ayat yang ke-20 dikatakan, sementara aku berbicara dan berdoa, masih mau pengen nyambung doanya, sudah datang malaikat Gabriel kepadanya. Luar biasa. Nah, sekarang coba kita lihat di dalam doa Daniel ini, ada beberapa tempat di mana kita boleh baca, tapi kita lihat ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu, demi Tuhan sendiri. Ya. Terima kasih. Di sana ada kami, di sana ada juga hamba-Mu. Jadi, ya Allah kami, doa hamba-Mu ini. Jadi, kita boleh menggunakan kata hamba-Mu. Yang penting kita memahami betul, kalau kita sudah menyebut diri kita hamba-Mu, kepada Tuhan kita katakan, kita memanggil diri kita sebagai hamba, artinya kita siap untuk menuruti Allah, takluk kepada perintahnya, dan berserah kepada kendali dan kekuasaannya. Waktu kita katakan hamba-Mu, kita tahu bahwa kita ini bukan milik kita sendiri, tapi kita ini adalah milik Allah sepenuhnya. Sehingga waktu kita katakan hamba-Mu dengan penuh pemahaman akan makna hamba itu, maka doa itu akan semakin terasa. Dan hubungan kita dengan Tuhan dapat kita lihat dengan begitu dan lebih baik lagi. Terima kasih.